Pikiran kita adalah kawulu atau abdi bagi jiwa. Tubuh kita adalah abdi bagi pikiran. Sehingga manunggaling kawulu Gusti seharusnya menjadi keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Hari ini saya ada di Bali. Kita bertemu lagi dengan Pak Wayan Mustika. Selamat pagi, Pak. Sudah lama nih kita nggak berbincang-bincang dan menggali lagi dengan Pak Wayan Mustika. Ini catatan Pak ini. Semoga pagi ini kita bisa banyak menggali ilmu mengenai hakikat mimpi, karena kebetulan ini baru menjalani hari raya mimpi beberapa saat yang lalu. Kayaknya saat ini pun COVID ini wisata para turis juga ini ya Pak ya, berkurang. Mungkin Jadi Nyepi itu sudah kayak bukan satu hari lagi, sudah hampir setahun Nyepinya di Bali. Jadi benar-benar kita merasakan apa yang dulu cuma ada sehari, tiba-tiba terasa hampir setahun lebih. Bukan hanya sepi di dalam, sepi di luar. Sepi di dalamnya itu bukan karena apa, karena memang banyak yang merenung bagaimana kehidupan saya nanti pasca COVID. Itu yang membuat sepi di dalam. Di luar memang sepi karena tidak ada lagi terlalu banyak hingar-bingar. Sepertinya banyak hal yang sedang dibawa alam semesta. Bukan hanya untuk orang Hindu. Jadi kenapa Nyepi ini kemudian tidak hanya penting dipelajari oleh orang Bali, dan kenapa COVID ini hadir membawa Nyepi yang hampir setahun di Bali. Seperti bercerita bahwa ada hakikat Nyepi yang bisa dipelajari, bisa disimak oleh bukan hanya orang Bali, tetapi oleh orang seluruh dunia, oleh setiap manusia. Karena pada dasarnya kita datang dari sepi, dan kelak kita juga akan pulang kepada sepi. Nyepi di Bali kali ini di tahun 2000 sampai 2001 ini bukan lagi sehari, malah sudah hampir setahun lebih. Suasana Nyepi itu bukan hanya terjadi di dalam selama setahun, itu juga terjadi di luar. Di luar terjadi karena hingar-bingar sudah mulai menghilang oleh karena pariwisata yang lagi mati suri. Kemudian di dalam diri orang-orang juga terjadi rasa hening, rasa sepi, karena mereka jauh memikirkan apa yang akan terjadi pasca pandemi. Perekonomian menurun dan sebagainya, sementara kebutuhan tidak mungkin dihilangkan sedemikian rupa. Tapi ada sesuatu yang perlu kita simak dari pesan semesta. Kenapa COVID ini, pandemi ini, tiba-tiba menghadirkan, akan membawa kita kembali kepada suasana sepi, suasana hening, sebagaimana kita datang dari kesepian, dari keheningan. Ya kalau Tuhan adalah seseorang, bukan seseorang, sesuatu yang satu-satunya di semesta tak terbatasi. Jadi kesepianlah, kesendirian. Dan kita sekarang dengan Nyepi ini diajak untuk belajar merenungi kesendirian, kesepian kita, keheningan kita, untuk menyerap semua pelajaran-pelajaran semesta. Nah, kalau kita melihat ritual Nyepi yang ada di Bali, awal cerita ada suku Saka, ada suku-suku Paihawa, dan suku-suku lainnya terus berperang karena mereka mengikuti dorongan egonya untuk memperebutkan harta, tahta, barangkali juga cinta, sehingga terjadilah peperangan. Sampai akhirnya ketika yang terakhir, pertempuran terakhir dibenarkan, yang kemudian kisah momentum itu dibawa ke Indonesia. Yang di Bali kemudian momentum Nyepi yang sehari itu pada hari tanggal 1 setelah bulan mati tahun Saka, itu dimulailah perayaan
perenungan ke dalam diri. Disebut 4 macam pengendalian diri yang disebut dengan catur berata. Catur itu 4, berata itu pengendalian diri. Nah, catur berata itu pekerjaan. Jadi dalam satu hari orang-orang Bali akan menghentikan segala pekerjaan, baik pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang berkaitan dengan profesi dan sebagainya, menghentikan untuk mengistirahatkan tubuh, mengistirahatkan bumi. Jadi mematikan api itu membuat orang Bali pada zaman itu menghentikan kegiatan-kegiatan yang menyalakan api. Sederhana itu, tidak memasak, tidak menyalakan lampu, tidak menyalakan mesin-mesin yang berkenaan dengan api. Amati lelamuan dalam waktu hiburan. Jadi menghentikan segala macam hiburan-hiburan, baik hiburan ke dalam diri maupun hiburan di luar diri. Jadi hiburan-hiburan yang stimulusnya datang dari luar dihentikan, sehingga diharapkan pada momentum itu orang lebih banyak masuk ke dalam diri, untuk merenungkan apa? Nah, dulu kita bingung merenungkan apa, tapi ternyata saya dialirkan pengetahuan bahwa yang direnungkan ketika kita dalam kondisi hening, nyepi itu adalah 4 hal tadi juga. Sekarang kita ubah menjadi amati karya itu, mengamati. Jadi amati, memperhatikan dengan seksama, mengamati apa yang telah kita kerjakan atau kita karyakan selama ini. Kita amati dalam perenungan ini. Apakah tubuh saya sudah bekerja demi kepentingan jiwa kaulu bagi Gusti Allah, bagi Tuhan? Pikiran kita adalah kaulu atau abdi bagi jiwa. Tubuh kita adalah abdi bagi pikiran. Sehingga manunggaling kaulu Gusti seharusnya menjadi keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Kemudian lebih banyak kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan atau karma yang justru lebih banyak menyakiti kehidupan, menyakiti saudara kita, menyakiti pasangan kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti orang-orang di kehidupan kita. Apakah itu yang lebih banyak kita habiskan dalam pekerjaan kita? Nah, itu kita amati sambil merenung. Dan ketika ada hal-hal yang kita rasa salah atau hilaf kita lakukan dalam melakukan pekerjaan, memanfaatkan energi Tuhan yang mewujud ke dalam energi makanan, itulah saatnya kita belajar untuk mengamati geni, mengamati api yang merupakan energi pendorong kerja kita. Apakah selama ini api kita yang ada, yang memercik di dalam diri kita, yang menjadi energi bagi tubuh dan pikiran kita, apakah api itu berkembang menjadi api emosi yang malah membakar kehidupan kita menjadi kehancuran, atau membakar tubuh kita menjadi kehancuran, atau membakar pikiran kita menjadi emosional yang itu minta maaf kepada jiwa kita, meminta maaf kepada sumber api dalam diri kita. Itu yang kita lakukan ketika kita menjadikan momentum nyepi untuk amati geni dalam diri. Lalu amati lelungan, jadi yang biasanya menghentikan bepergian, lalu kita amati kepergian kita. Nah, apakah selama setahun ini kita amati kepergian kita? Apakah setahun ini tubuh kita pergi kemana, pikiran kita pergi kemana, jiwa kita pergi kemana? Nah, jangan sampai seperti itu, tidak selaras. Sehingga yang dibutuhkan adalah tubuh kita pergi mengikuti kemana pikiran ingin pergi dan kemana jiwa mendorongnya. Jangan sampai jiwa ke sini ingin dibawa pergi untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi, pikiran malah pergi mengikuti dorongan ego, tubuh malah pergi mengikuti dorongan rasa laparnya. Kemudian yang keempat, amati lelangwan. Biasanya kita mematikan hiburan, sekarang kita amati hiburan-hiburan. Apakah selama ini kita terlalu banyak melakukan penghiburan ini hanya untuk mencoba menguatkan kita agar kita tidak menolak apa yang tidak kita inginkan? Misalnya, kita menderita sakit lalu kita menghibur diri karena kita mencoba untuk mengatakan bahwa kita tidak sakit. Atau kita mengalami kegagalan lalu kita mencoba menghibur diri, alih-alih kita seharusnya
menerima kegagalan itu sebagai pembelajaran. Nah, kan yang sering terjadi kan itu. Begitu kita gagal, kita mencoba menyangkal. Kalau kita gagal menyangkal, kita mencoba menghibur diri agar tidak stres. Akhirnya apa? Ketika kita tidak lagi mampu menghibur diri, kejadian di luar diri justru menyebabkan kita tidak menjadi kuat dan gampang jadi rapuh. Karena kita terlalu sering menghibur diri kita demi usaha menolak apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan ini. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Sehingga di kedepannya yang kita pentingkan adalah bukan menghibur diri dengan panca indera, menghibur diri dengan melarikan diri. Misalnya kita stres, lalu menghibur diri ke pantai. Kita stres, menghibur diri menonton ini, menonton itu. Itu baru sekian, belum pendalaman lagi. Kayak tadi Pak Wayan bilang bahwa ketika kita mengalami sesuatu, kita pergi berlibur itu seperti jadinya pelarian solusi ya. Dia mencari pelarian tapi bukan mencari ke dalam untuk merenung atau mengkaji diri gitu. Ya. Jadi luar biasa banget hakikat mimpi di sini tuh sangat sebenarnya dalam sekali ya Pak ya, bagaimana kita berperilaku, terutama yang menarik tadi antara pikiran, jiwa dan tubuh ini tuh sering tidak selaras. Saya juga ngerasain gitu ketika saat terbangun dari tidur mungkin tubuhnya masih di tempat tidur, pikirannya udah kemana-mana. Satu hari ini pikiran saya mau ini mau itu gitu, padahal tuh si tubuh masih di tempat tidur. Terus si jiwa juga mungkin keinginan sang jiwa juga lain karena untuk pembayaran tentang karma gitu ya. Memang benar sih Pak terjadi di antara kita untuk menyelaraskan itu semua. Sebenarnya ya kembali ke dalam gitu. Cuman untuk menggali ya Pak, untuk kembali ke dalam diri kita itu supaya ketiga ini selaras. Ya gimana ya Pak yang solusi apa ya? Supaya selaras gitu. Jadi keselarasan itu tentu dimulai dari kesadaran, seperti yang Mbak ceritakan tadi. Ketika bangun pagi, kadang-kadang tubuh sudah bangun, pikiran belum, sehingga dia mengalami rasa kelumpuhan. Dan mungkin karena sebelum tidur dia terlalu banyak mikir, stres, terlalu banyak mikir. Yang dipentingkan supaya tidak seperti itu adalah tubuhnya bangun, pikirannya bangun, jiwa juga terbangun. Nah, kalau misalnya salah satu tidak terbangun, tidak menjadi keselarasan, karena kita harus menyadari apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh. Seberapa banyak dia membutuhkan makanan, seberapa banyak dia membutuhkan istirahat, seberapa banyak dia butuh kerja. Nah, kadang-kadang kan yang terjadi, pikiran tidak mau menyadari. Dia tidak mau menyadari tubuh. Tubuh sudah lelah, dipaksa bekerja. Tubuh sudah kenyang, dipaksa makan. Tubuh sudah tidak haus, dikasih minum lagi. Lagi minuman-minuman yang memabukkan. Nah, yang terjadi kemudian apa? Tubuh yang sudah lelah, tubuh yang sudah kenyang, tubuh yang sudah tidak haus lagi, terpaksa beradaptasi dengan apa yang terus-menerus diberikan oleh pikiran. Yang lelah diajak bekerja, akhirnya apa? Tubuh menyakiti dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak disadari oleh pikirannya. Atau pikiran tidak menyadari dirinya. Ini yang banyak ketika masuk kesadaran pikiran. Pikiran tidak menyadari dirinya tidak tahu. Pikiran tidak menyadari dirinya tidak tahu, sehingga malah merasa selalu tahu. Sehingga tahu sedikit merasa sudah cukup. Nah, sehingga lupa untuk berangkat kemana-mana. Sehingga orang yang memiliki kesadaran pikiran bahwa ilmu itu betapa luasnya, tidak akan pernah berhenti belajar kepada kemanapun. Kemanapun dia merasa panggilan jiwanya ingin mendapatkan pelajaran, semestinya ikuti saja. Tetapi tetap dalam kesadaran bahwa tugas pikiran hanyalah mengumpulkan secara bebas pengetahuan. Pengetahuan itu kan sesuatu yang bebas dan membebaskan.
Jadi pikiran terus diizinkan bebas mempelajari pengetahuan untuk mencapai kebebasan. Bukan membiarkan pikiran mempelajari pengetahuan lalu terikat pada pengetahuan. Semestinya demikian. Sehingga kalau pikiran dibawa belajar lalu terikat pada pelajaran itu, tertutup pada pelajaran lain, itu kafir, tertutup kabar. Ya. Jadi kita harus tetap terbuka. Karena yang penting adalah terkoneksi dengan roh-roh lain. Bolehkah terkoneksi dengan roh-roh lain? Boleh. Sepanjang roh-roh lain itu memberikan pesan-pesan yang bermanfaat. Jangan sampai kita fokus kepada roh lain, tetapi melupakan roh kita sendiri. Kita memikirkan tujuan roh lain datang ke kehidupan kita, tapi melupakan ngapain roh kita masuk ke dalam tubuh ini, menjalani kehidupan kali ini. Yang seperti sehingga kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa itu sudah cukup sebagai pelajaran yang tidak akan pernah habis dipelajari dalam satu kehidupan. Tapi jika kita tidak memulai, ya, 1.000 rupiah pun tidak akan terkumpul kalau tidak kita mulai rupiah demi rupiah. Jadi kesadaran yang lebih tinggi tidak akan bisa kita capai jika kita tidak mulai dari kesadaran demi kesadaran. Pengetahuan yang luas tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mulai dari keterbukaan atas sedikit pengetahuan dan sedikit pengetahuan. Nah, kapan kita tertutup, maka kita hanya menjadikan pikiran kita seperti sebuah gelas yang gampang penuh dan meluap, sama dengan pengetahuan di pikiran kita. Walaupun kita belajar sekarang belum kita gunakan, kumpulkan. Suatu ketika nanti, pada saat kita terhubung dengan jiwa kita dan terjadi dialog dengan jiwa kita sebagai pengetahuan, sumber pengetahuan yang tertinggi, bisa mengajari sang murid atau pikiran kita. Ngerti dan kesadaran gitu. Mungkin yang tujuannya sebenarnya adalah mencapai suatu tingkatan kesadaran gitu. Saya sendiri juga ngerasa Pak, mungkin ketika saya Islam, ketika saya membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran saat saya kecil sama saat saya sekarang ini, tapi artinya itu berbeda-beda. Ya. Terus pada di ayatnya yang sama, seperti pengertian ketika saya belajar syariat itu berbeda, ketika saya berusaha mempelajari sebuah hakikatnya daripada ayat itu jadi berbeda. Begitu masuk lagi ke dalam marifat itu jadi beda lagi, padahal itu satu ayat yang ada di situ. Mungkin itu kali yang dinamakan tingkat kesadaran itu ya Pak ya. Nah cuman kan kadang-kadang kita itu suka terjebak mau melekat yang baku yang ada di situ, dan kita menutup seperti bahwa yang tadi bilang, menutup gelasnya sendiri gitu, atau dibiarkan penuh gitu dengan sesuatu yang sebenarnya dalam hidup ini kita membutuhkan pasal-pasal seperti nafas kita itu kan berganti-ganti gitu, kalau yang nafas kita berganti-ganti, terus mungkin muka kita pun berganti-ganti dari kecil sampai kita sekarang, muka kita kan berganti-ganti. Nggak usah kita berbicara reinkarnasi yang hidup sebelumnya gitu. Di kehidupan sekarang aja kita berkali-kali berreinkarnasi dengan muka saya yang baik sampai muka saya yang sekarang kan berbeda gitu. Muka saya 2 tahun lalu foto sama Pak Wayan beda, muka Pak Wayan beda. Sekarang kita jadi pandemi ini jadi lebih melam nih. Karena kita asik dengan di rumah, kegiatan jadi berkurang gitu. Nah, untuk meningkatkan satu kesadaran demi tahap kesadaran itu Pak Wayan, yang Pak Wayan tadi bilang harus lebih lagi menyadari untuk menyadari itu apakah kita bisa hanya diri kita aja sendiri yang bertapa atau diem gitu, atau juga gimana? Kembali kepada cerita tentang amati. Nah, jadi kesadaran dimulai dari amati. Nah, orang-orang dulu mendapatkan pengetahuan kita, dia mengamati. Jadi itulah ajaran filsafat. Jadi dia mengamati sesuatu, lalu dia menemukan sesuatu, sebuah pengetahuan.
Orang-orang di masa lalu mengamati bintang di langit, lalu mengamati perubahan-perubahannya, lalu menemukan kalender. Jadi perubahan-perubahannya akan memberi tanda. Ciri-ciri kita lapar dimulai dari sini. Ciri-ciri kita ngantuk dimulai dari sini. Ciri-ciri kita menolak sesuatu yang makanan misalnya, ciri-cirinya begini. Sayangnya kita tidak pernah mengamati detail-detail tubuh kita sendiri, kita tidak mengamati perubahan-perubahan. Sehingga akhirnya pesan-pesan yang dialirkan oleh tubuh kita tidak bisa kita lakukan. Padahal di mana-mana termasuk di Islam, menurut yang pernah saya baca, dikatakan bahwa tubuh adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Tapi saya kita tidak pernah membacanya. Apalagi pikiran kita tidak mau mengamati apa yang disampaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Yang penting adalah amati, dimulai dari amati. Dan mengamati itulah tahap kesadaran yang awal kali ya, sehingga dengan mengamati itu kita bisa satu tahap lagi kesadaran berikutnya. Tapi begini Mas, mengamati itu tidak cukup mengamati, karena begini, ada sebongkah batu diamati oleh 10 orang berbeda, hasilnya berbeda. Ya, yang satu mengamati batu, yang dia pikirkan adalah batu ini bisa dipakai. Ada yang memikirkan batu itu akan menjadi patung, ada yang memikirkan batu sebagai dasar rumah, ada yang memikirkan batu dipakai untuk ngancurin rumahnya orang gitu. Atau ada yang memikirkan batu dipakai untuk apa? Nah, sama dengan peristiwa kehidupan, sama dengan tubuh misalnya. Jadi yang dipentingkan adalah bekal-bekal pengetahuan, kembali lagi ke pengetahuan. Orang yang memiliki cukup banyak pengetahuan akan memberikan hasil yang berbeda ketika mengamati tubuh yang sama. Nah, sehingga yang terpenting sebelum mengamati, memang mengamati adalah hal pertama. Tapi sebelum hal pertama itu lagi, nolnya adalah memenuhi nol itu dengan pengetahuan. Nolnya pikiran dipenuhi dengan pengetahuan, diisi terus-menerus. Walaupun saya bilang memenuhi, tapi sebenarnya pikiran tidak bisa dipenuhi. Artinya, iya, kosong. Setiap ruang-ruang kosongnya seperti ini. Ada bagian seperti puzzle. Belajar kalau kita belajar kemana-mana dulu. Tidak tersusun di pasal-pasal. Karena kalau kita juga pikiran saya kayak kalau kita mengamati hanya untuk apa yang terjadi sama kita, tapi tidak menerima atau mempelajari apa-apa yang terjadi dari alam ini sendiri atau dari orang lain, juga kurang juga pasal-pasal kita untuk memenuhi pasal-pasal kita, teman-teman kita yang saat ini ya di kehidupan ini, perjalanan kita untuk apa gitu ya? Iya, karena kita tidak berhasil menemukan pasal-pasal tentang skenario kehidupan. Tapi begitu kita terus-menerus mengumpulkan pasal-pasal itu, suatu ketika nanti kita akan memiliki gambaran, walaupun samar di pengetahuan kita, tapi setidaknya gambarannya sudah muncul sebagai sebuah bayangan atau citra. Dan begitu kita alami langsung, nanti pikiran kita akan diatur oleh jiwa kita. Pelajaran mana yang kita butuhkan? Misalnya kita mau pergi ke sebuah restoran untuk mendapatkan makanan, tubuh kita akan tahu kalau dia haus dia akan beli minuman di tempat ini. Belum tentu dia beli makanan. Kalau dia pergi ke tempat ini, kalau dia tidak suka pedas, belum tentu dia minta sambal. Nah, jadi seperti itu. Kita pergi berburu kemana-mana, mengikuti panggilan jiwa kita, nanti jiwa kita akan tahu di sumber pengetahuan ini bagian mana yang kita butuhkan, di sumber pengetahuan ini bagian mana yang kita butuhkan, sehingga nanti terkumpulkan benih-benih pengetahuan yang benar-benar ketika terkumpul itu benar-benar bermanfaat bagi kehidupan jiwa kita saat ini di bumi. Nah, seperti itu. Luar biasa banget pembelajaran mengenai nyepi tahap awal ini ya, Pak Wayan ya. Makanya nanti kita sambung lagi untuk di catatan lebih berikutnya. Jadi kembali lagi tentang nyepi sendiri. Terima kasih Pak Wayan dan lagi. Ya, sahabat
catatan Rani, kiranya obrolan pagi ini dengan Pak Wayan bisa banyak kita manfaatnya buat para sahabat semua. Dan sekali lagi obrolan ini tidak untuk menjadi atau memaksa, tetapi obrolan ini semoga bisa menjadi pembelajaran buat diri kita di sini di saat ini dan di kehidupan ini. Terima kasih.